Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 10 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berkenan memanggil kami untuk bertobat. Buatlah kami layak untuk menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengumpamakan masyarakat yang dihadapinya saat itu sebagai anak-anak di pasar yang tidak menari ketika mereka mendengar suara seruling dan tidak bersedih ketika mereka mendengar lagu perkabungan. Hal ini menggambarkan penolakan manusia kepada Tuhan serta terhadap utusan-utusan yang dikirim oleh Tuhan. Orang-orang itu berkeras dengan pandangan mereka sendiri, sampai-sampai Tuhan diminta untuk menuruti kemauan mereka. Bahkan Yohanes mereka sebut kerasukan setan karena tekun bermati raga. Sementara Yesus mereka juluki pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus sering menghadiri perjamuan-perjamuan. Pada pokoknya, apapun yang dilakukan oleh utusan Tuhan akan selalu dipersalahkan karena tidak sesuai dengan selera dan kemauan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan saja mereka atur-atur, apalagi orang lain di sekitar mereka. Orang-orang seperti itu adalah pribadi-pribadi yang keras kepala, yang menuntut pihak lain untuk menuruti apapun keinginan mereka. Acuannya adalah kemauan mereka sendiri, bukan apa yang benar, bukan pula demi kebaikan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka berkeras dengan pendapat mereka sendiri, tidak mau belajar, tidak mau diubah, tidak mampu menangkap kehadiran dan sapaan Allah dalam pribadi-pribadi yang mereka jumpai atau dalam peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Mereka hanya membuat diri pribadi mereka itu sesuai dengan keinginan mereka.
Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan kita semua. Semoga kita mampu melihat sapaan Allah dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita sehari-hari, dan kita dikaruniai hati yang terbuka untuk menanggapinya. Tuhan, tunjukkanlah kami cinta kasih-Mu abadi, datanglah harapan kami, pasti selamat kami nanti. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupmu, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.